Yang sama-sama kita muliakan Fadilatul Ustaz Al-Habib Gadri Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Gadri dari Pontianak, Kalimantan Barat, serta para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jemaah majelis zikir dan ta'lim serta sholawat Riyadul Muhibbin di Sabungin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat, hari yang mulia, di tempat yang mulia, Baitun min buyutillah, Masjid Riyadul Muhibbin, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah anugerah Allah yang besar kepada kita, bahwa diri kita yang penuh dosa, mulut kita yang penuh dosa, diizinkan oleh Allah pada hari ini untuk bersama-sama memuji, menyanjung, memuliakan dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini kada tanggung-tanggung, ada 3 macam bentuk salawat yang kita kumandangkan kepada Nabi, yaitu salawat yang terkandung dalam qasidah burdah, salawat yang terkandung dalam kitab Dalail Khairat, juga salawat yang terkandung dalam kitab Maulid Al-Azab. Ini adalah berkah dari Allah, anugerah dari Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di antara kita Al-Ustaz Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Gadri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau merupakan keturunan daripada Kesultanan Al-Gadri Pontianak. Nah, dalam hal ini kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah kepada kita, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaat untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang mencintai baginda Rasulullah dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Berdiri hendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tasbiratun liulil qulubi wal absar, wassalatu wassalamu ala rasulillahi dhawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd. Yang secinta, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, yang secinta, yang saya muliakan Mudirul Ma'had Riyadul Jannah Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustadz Taufik, beserta seluruh para jajaran, para pengurus Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan kehadiran beliau semua di tempat yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa, yang saya cintai, yang saya muliakan, salam ta'zim, salam hormat, salam mahabbah kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah dan santri Riyadul Jannah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini kita berkumpul di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dalam mengagungkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebenarnya Nabi Muhammad tidak perlu, tidak butuh kamu bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad tidak perlu kalian untuk bersolawat kepadanya, tetapi kalian yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang dikutip Al-Imam Al-Busairi yang kita baca burdahnya, beliau mengatakan dalam syairnya, "Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammad." Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Syairku menjadi istimewa karena telah mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu kita untuk bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad nggak perlu. Jangan berharap, jangan menganggap, jangan mengira bahwasanya kita baca maulid, kita baca burda, kita baca dalail, ini berarti Nabi Muhammad butuh kepada kita. Tidak. Tetapi kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi orang yang paling mulia, orang yang paling agung, al-mab'us rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Nabi Muhammad tidak perlu mereka Nabi Muhammad untuk duduk kepada kita, tetapi kita yang perlu untuk duduk kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad? Wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Untuk hadir bersama siapa? Bersama ahli munajat, ahli doa, ahli solawat. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hadir bersama mereka, ahli munajat, ahli doa. Nah kita ini yang diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad untuk bersama kita. Kita baca maulid di saat ini, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi. Kita menjadi agung mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita kita bersangka bahwasanya kalau kita baca sholawat menjadikan Nabi Muhammad itu semakin mulia, berarti Nabi Muhammad butuh kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu menjadikan sebab Nabi butuh terhadap kita sholawatnya, Nabi perlu sholawat kita, itu berarti Nabi butuh kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi menjadikan Nabi semakin mulia, berarti Nabi Muhammad butuh kepada kita untuk bersolawat kepadanya. Tetapi Nabi Muhammad tidak perlu, Nabi Muhammad tidak butuh, sebab Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling agung. Bahkan andaikan lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena, andaikan lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena digunakan hanya untuk mengukir kemuliaan Nabi, maka pohon-pohon yang menjadi pena, lautan yang jadi tinta tidak bakal sanggup dan tidak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi orang yang paling agung. Nabi enggak butuh selawat kita, tapi kita yang butuh untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maulid, baca qasidah, baca dalail, baca al-burdah. Ini adalah suatu anugerah yang Allah turunkan kepada kita di Riyadul Jannah, di taman surga ini. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nabi bilang, orang yang mengagungkan maulidku, mengagungkan hari kelahiranku, ini masih Rabiul Awal, masih dalam bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengagungkan maulidku berhak bagi dia, kata Nabi Muhammad, untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ini janjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat kita, dengan ratibnya kita, dengan dalailnya kita. Kalau kata guru saya Ki Fakhruddin Al-Bantani, kalau hidup nggak mau susah, baca dalail. Kalau hidup nggak mau susah, kalau urusan ada yang bentrokan sama yang lain, kalau pengen lancar, baca dalail khairat, baca solawat, baca burda. Orang yang baca burda digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca solawat, bentuk kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, ini adalah satu kemuliaan, menjadikan solawat itu pengampun bagi kita. Bahkan yang pernah saya ceritakan beberapa hari yang lalu, yang dihadiri oleh guru kita Al-Ustaz Taufik, diceritakan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ja'at imra'atun ila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri.
Faqalat, ini wanita mengatakan, innali ibnatun syabah faqad matat ya imam, aku memiliki seorang anak, seorang wanita yang dimana anakku, yang dimana putriku telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu liru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam al-Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri mengajarkan satu cara bagaimana seseorang itu dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Farasha, ini ibu melihat bahwa anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha mabutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki lehernya diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret malaikat, berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ini ibu ngadu sama Imam Hasan Basri, "Imam, anakku disiksa sama Allah dalam neraka, kakinya diikat wahai Imam, lehernya diikat. Aku tragis melihat anakku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Faqtamma, Imam Hasan Basri saat itu langsung pingsan sebab enggak kuat mendengar cerita dari seorang ibu yang dimana anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah. Namun beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Basri bertanya-tanya, "Apa dirimu? Kau berada di tempat yang mulia ini? Kau berada di tempat yang agung ini? Berada di tempat yang mewah ini di dalam surga?" Berkata si wanita tersebut, "Ana ibnatun imra'atin allati atatka." Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang anak, seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kaget, bilang, "Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Bukankah kemarin emakmu, ibumu cerita sama saya bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah?" Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, ia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fil maqbarah 550 insanan." Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki di hadapan kami, yusalli ala Muhammad, lewat kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit, "Ya Allah, irfa'u anhumul azab bi barakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad." Kemudian terdengar satu seruan dari langit, "Ya Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Syuf, satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi, 550 manusia siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sayyidul Ayyam ini, hari yang penuh dengan ampunan Allah, hari segala harapan digabul oleh Allah. Di hari Jumat ini kita banyak-banyak membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita baca selawat, mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan emak bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat Islam. Tapi satu nikmat yang dimana nikmat ini tidak Allah berikan kepada Rasul terdahulu. Satu nikmat ini tidak Allah berikan kepada para nabi dahulu, tetapi Allah berikan kepada kita. Apa nikmat tersebut? Nikmat kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini nikmat dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad. Beruntung kita semua dijadikan umat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Rasul terdahulu, para nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya iri kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menceritakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, beliau iri kepada kita sebagai umatnya Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad dengan 4 perkara. 4 macam hal yang membuat aku iri kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ketika aku berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan aku dari surga, diturunkan ke dunia yang penuh dengan kehinaan. Allah marah kepada aku, Allah turunkan aku dari surga ke tempat yang hina ini. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang pertama yang membuat aku iri kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, aku bertobat kepada Allah selama 450 tahun, taubatku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 450 tahun bukan waktu yang sebentar. Nabi Adam bertobat 450 tahun, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Namun beliau bertobat kepada Allah, taubatnya diterima ketika beliau berada di kota Mekah. Itu pun karena membawa namanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, bihaqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhlaqahu? Wahai Adam, bagaimana kau tahu wujudnya Muhammad? Bagaimana kau tahu wujudnya Rasulullah sedangkan aku belum menciptakan wujudnya, sedangkan aku belum menciptakan manusianya? Kok engkau tahu Nabi Muhammad itu siapa? Maka menjawab Nabi Adam, Nabi Allah Adam bilang, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di setiap pintu-pintu di tiang-tiang surga tertulis, terlafaz kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ aku mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad bukan nabi yang sembarangan. Nama Muhammad bukan nama yang sembarangan. Pasti nama tersebut nama yang mulia, nama tersebut nama yang agung. Sebab tidak mungkin engkau mensejajarkan, menyamakan satu nama dengan bersandingan namamu, terkecuali nama tersebut nama yang mulia. Makanya aku bertaubat dengan membawa nama Muhammad agar engkau terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah, shadaqta ya Adam, benar wahai Adam, kalau engkau bertobat kepadaku dengan membawa nama kekasihku Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Adam, taubatmu telah aku terima. Nabi Adam bertobat 450 tahun, taubatnya baru diterima. Itu pun karena membawa namanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi Adam? Sedangkan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, kalau dia pengen taubat dengan taubatan nasuha, dengan menyesali perbuatan dosa, akan Allah terima taubatnya. Kita berbuat salah pagi, siang, sore, malam. Kita berbuat salah, kalau kita pengen bertobat, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam 450 tahun, taubatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang membuat Nabi Adam iri kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat salah, aku di dalam surga berbuat salah kepada Allah, aku makan buah khuldi, Allah marah, Allah murka, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama 450 tahun juga. Nabi Adam ketika berbuat salah, Allah lempar Nabi Adam ke India, Allah lempar Siti Hawa ke Jeddah, Allah tiup iblis di Basrah. Selama 450 tahun terpisah, berpisah di penghujung jalan. Ini Nabi Adam ini lagi weekend selama 450 tahun. Lagi apa? Pisah dengan istrinya selama 450 tahun dengan taubatnya tersebut. Tetapi kita umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Adam, tetapi umatnya Nabi Muhammad bahkan berbuat salah, tetap Allah gabungkan dia dengan anak istrinya. Nabi Adam berbuat salah 1 kali, kita berbuat salah nggak kehitung. Nabi Adam buat salah 1 kali, dipisahkan sama Allah 450 tahun dengan istrinya. Kita berbuat salah berjutaan kali, tetap Allah gabungkan kita dengan istri, emak, anak kita semuanya. Itu yang ketiga yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Sayyidina Muhammad.
Yang terakhir kata Nabi Allah Adam, yang keempat yang membuat aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad, aku di dalam surga berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan pakai baju, kata Nabi Adam. Allah marah, Allah lepaskan bajuku sehingga nampak auratku. Allah marah, Allah lepaskan bajuku, terlihat aurat-auratku. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad kebalik, umatnya Rasulullah kebalik, kata Nabi Adam, berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetap Allah berikan dia pakaian. Sebab kenapa? Bukan karena sholatnya kita, bukan karena kita banyak puasa, bukan kita banyak sujud sampai jidat kita hitam, bukan, tetapi kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Allah mengistimewakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi-nabi yang lain itu dipanggil sama Allah dalam Al-Quran dengan sebutan nama mereka. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Harun, ya Daud. Allah memanggil nabi yang lain itu dengan panggilan nama. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah manggil dengan panggilan manja. Ya, Allah pandai manja sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam surah apa? Ya Rab. Kita banyak mendengar nama Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba. Nama siapa itu kalau bukan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Siapa nama tersebut kalau bukan Sayyidina Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keistimewaan kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di tempat yang mulia ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, enggak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kursi. Bukan itu warisan Nabi. Tetapi warisan Nabi adalah ilmu, adab, akhlak, zuhud, qanaah, khauf, ikhlas, sedekah, majelis ta'lim yang mulia ini, pondok pesantren ini warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini warisan Nabi adalah warisan yang paling mulia. Tidak ada yang bisa menandingkan kewarisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita di luar menerima jutaan triliun dari orang, tidak ada bandingan kemuliaannya selain kita duduk di majelis para pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini duduk di tempat ini sama memerdekakan 1000 orang budak. Dulu Abdullah bin Mas'ud, tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini yang diamanatkan megang siwaknya Nabi, megang sandalnya Nabi, memegang untuk menjaga air wudhunya Nabi Muhammad. Bahkan beliau disebut sahibun na'al, sahibus siwak, sahibut tahur, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud yang diamanatkan untuk megang sandalnya Nabi, untuk megang siwaknya Nabi, untuk megang air wudhunya Nabi Muhammad, dan memendam rahasianya Rasulullah. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud diwasiatkan sama Nabi. Kalau kita baca dalam kitab Mukhtar al-Ahadith, Abdullah bin Mas'ud pernah diwasiatkan, kata Nabi Muhammad, ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-ilm la tamassu galaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idda al-firagabah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sebentar, sekejap, 1 jam doang kau duduk di majelis ilmu. Ini kita duduk udah berapa jam? Sebentar, kata Nabi Muhammad, engkau duduk di majelis ilmu 1 jam saja, kau duduk di majelis ilmu, la tamassu galaman, engkau duduk enggak megang pulpen, wala taktubu harfan, enggak nulis 1 huruf, modal cuman duduk doang, kata Nabi. Khairul laka min 'idjal firagabah. Itu lebih baik, lebih berharga dibandingkan engkau memerdekakan 1000 orang budak. Memerdekakan 1 orang budak yang kita bebaskan, di akhirat ganjarannya sama Allah, Allah bebaskan seluruh a'dha, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh akan Allah bebaskan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu 1 orang budak. Lantas bagaimana dengan kalian, dengan kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad? Kita duduk di saat ini di majelisnya para polisnya Nabi Muhammad. Ini lebih berharga, lebih mulia, lebih utama, lebih agung dibandingkan memerdekakan 1000 orang budak. Itu yang gak megang pulpen, gak nulis 1 huruf, ganjarannya 1000 kali memerdekakan 1000 orang budak. Lantas gimana kalau orang yang duduk di majelis ilmu megang pulpen,
megang pena nulis. Nah, itu mungkin ganjarnya ribuan kali dalam memerdekakan seseorang untuk dibebaskan. Kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ini. Jam berapa ini? Saya mau tanya, ini mau lanjut apa jangan ini? Lanjut apa jangan? Udah pada ngantuk Ustaz. Lanjut apa jangan? Suaranya ke cewek ente. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ngantuk. Lanjut. Lapar. Lanjut jangan? Kurang kompak, semuanya mau lanjut apa jangan? Kurang kompak, semuanya mau lanjut apa jangan? Perut kosong. Tetap mau lanjut? Siap gembirakan Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang terakhir 2 menit. Mudah-mudahan kita baca dalail, baca burda, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Saya pernah dengar waktu itu salah satu habaib dari Hadramut datang ke pondok. Tahun berapa lupa lah. Beliau datang bilang, kalau engkau, beliau ngasih amalan. Ini amalan ada di dalam burdah yang kita baca ini. Beliau bilang, kalau engkau takut kepada sesuatu, takut kepada walaupun dia itu raja yang zolim untuk mengkhianati, menzolimi kamu, kalau kamu takut dengan dia, terus kamu baca ayat kamu baca syair ini, syairnya Imam Busiri, insya Allah ini bakal tenang dirimu. Ini yang bilang Imam Busiri, bukan Rizik Al-Ghadri, bukan. Yang bilang Imam Busiri dalam burdanya, dalam syairnya. Beliau bilang, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talgahul usdu fi ajamihat tajmi. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talgahul usdu fi ajamihat tajmi. Siapa orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolongnya, walaupun di hadapannya singa sekalipun akan takut kepadanya, kalau dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong untuknya. Jadi kalau kita ada satu orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, walaupun dia seorang raja sekalipun ingin berbuat zalim kepada kita, tapi kita baca ayat syair ini, insya Allah kata Imam Busiri, kau akan selamat, akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di situ, cari di burdah, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talgahul usdu fi ajamihat tajmi. Udah pada hafal semuanya ini, udah pada pinter, nggak boleh diajar ini. Kata Abu Nawas, ini udah pandai bisa baca semuanya kan? Semuanya bisa baca kan? Berarti nggak boleh diomongin, udah pada bisa semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita baca burda, baca dalail, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita baca burda menjadi sebab diangkatnya penyakit oleh Allah kita semuanya dan orang-orang yang berada di rumah kita semuanya. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdatul watan hadal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma afina waltuf bina wahfazna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarral Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij 'an ummata Muhammadin warham ummata Muhammadin wa ashur wahfaz wa ayyidna hadalatan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa 'afwan 'inda al hisab
wa amman minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya tidak diharamkan mata kita, hidung kita untuk mencium wanginya jasad Nabi. Mudah-mudahan mata kita semuanya tidak diharamkan untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Wa krimil arwah minna bil ligai khairil anam. Ya Allah, dengan mudah-mudahan kami berharap kepadamu di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kami bisa menyambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Rizik bin Ibrahim Al-Ghazali atas apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mengambil manfaat dari mau'izah hasanah beliau sehingga kita bisa menjadi umat yang dicintai Rasulullah dan juga kita mencintai Rasulullah sehingga orang tua kita bangga, gembira, bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.